Halo, selamat datang kembali di seri kedua, membuat objek sederhana dengan software animasi 2 dimensi Adobe Animate. Kita langsung saja buka Adobe Animate-nya. Oke, setelah itu kita klik file sini ya, new. Oke, kita coba ini ya, kita pilih yang action script 3 ya, kemudian frame rate nya biarin di 30, kita klik ya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan objek-objek sederhana pada Adobe Animate. Nah, objek sederhana itu di sini ada beberapa. Nah, kalau yang di sini toolsnya ada rectangle tools ya, kemudian rectangle primitive tool, kemudian oval tool, ada oval primitive tool dan polystar tool ya. Kemudian di sini ada line ya. Ya. Kemudian di sini ada erase tool untuk menghapus, di sini ada classic brush tool, di sini ada fluid brush tool ya. Kemudian di sini ada lasso, polygon tools dan magic wand. Nah, kemudian di sini free transformnya sama gradient transform, yang di atas adalah seleksinya, selection tool dan subselection tool. Nah, yang di bagian bawah di sini ada pen tool ya, kemudian ada text, kemudian ada pen bucket untuk mewarnai, kemudian eyedrop untuk mengambil warna ya, kemudian asset warp tool, ada hand tool ya, rotation dan sebagainya. Ini untuk memperbesar dan memperkecil, zoom tool ya. Nah, kemudian kita mulai dari sini ya, rectangle tool. Nah, kita tinggal klik di sini, kita bisa tambahkan di sini langsung. Nah, kemudian kita akan tambahkan yang rectangle primitive tool ya, biar kita tahu bedanya. Bedanya ada di sini. Jadi kalau yang primitif ya, ini primitif ya, yang primitif kita bisa buat sudut seperti ini. Nah, ini kita bisa geser-geser untuk membuat sudut ya. Nah, kemudian untuk membesarkan dan mengecilkan ya, nah di sini ya. Nah, jadi dia simetris ya, di atas diperbesar, di bawah juga diperbesar. Nah, seperti sini. Nah, itu untuk yang primitif ya. Nah, kemudian kita coba untuk subselection toolnya. Nah, kalau subselectionnya nah seperti ini ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Subselection tool ya. Nah, kemudian bedanya dengan yang primitif dengan rectangle tool biasa adalah di sini. Jadi kalau rectangle tool biasa, ketika di seleksi, pilih dulu seleksi ya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi kalau yang ini kan tidak ya, ini tidak. Jadi kalau yang seperti ini jadi dipisahkan antara kotak dan garisnya. Kita bisa geser ya, ini kotaknya, ini kotaknya, ini garisnya. Jadi kita pisahkan, kita bisa hapus antara kotak dan garisnya ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita kembalikan dulu ya. Nah, ini kita bisa ini. Nah, yang kedua adalah ketika kita lakukan klik di sini ya, pada selection ini ya, free transform, sama hasilnya ketika kita tidak menekan kombinasi tombol ya, jadi dia simetris juga. Namun ketika Anda menekan tombol kontrol, maka yang terjadi adalah seperti ini kombinasi tombol kontrol. Nah, jadi tidak simetris dia ya, jadi membesar di bagian yang ditarik ya. Nah, seperti itu misalkan. Nah, jadi sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kemudian selain itu Anda juga bisa membuat dia miring ya, membuat bentuk lain ya, misalkan di sini belah ketupat ya, atau mungkin bentuk yang lain seperti
ini bola ketupat atau jajaran genjang mungkin ya. Jadi Anda bisa buat, nah, ini tekan, nah, Anda bisa tekan, nah, buat bentuk yang tidak beraturan juga bisa ya di sini. Nah, jadi tekan kontrol sambil tekan ini ya. Nah itu misalkan, jadi menciptakan bentuk yang tidak beraturan dengan rectangle biasa ya, rectangle biasa. Jadi tekan tombol kontrol, jadi bentuknya kayak gini. Nah seperti itu misalkan ya. Jadi mari kita coba bagaimana ketika dia di sub selection. Nah di sini juga bisa dibuat seperti ini. Ini saya tidak menekan apa ya. Nah ya seperti itu kalau yang sub selection ya. Nah kita bisa mengubah bentuknya. Nah ya, jadi bisa beraneka ragam. Nah, kemudian jika menginginkan menghapus atau mempertebal bagian garis luarnya, bisa di sini ya. Jadi struknya aja naikin. Nah maka garis luarnya akan memperbesar ya. Nah jika mau mengubah warnanya juga bisa ya, kalau bagian dalam diubah, mana yang diseleksi mau dirubah ya. Itu misalkan, maka tinggal diklik bagian sini ubah warnanya. Itu misalkan. Nah di dalam juga jika ingin dirubah juga bisa warnanya ya. Nah itu misalkan ya, ada perubahan warna. Nah kemudian akan sama dengan oval tool ya, oval tool nih ya. Nah ini karena sudah diperbesar, kita kecil lagi ya, size 1. Oval tool dengan oval primitive. Nah ini oval primitive tool. Nah bedanya di mana? Bedanya sama seperti tadi ya. Jadi kalau ini kita klik bagian free transform. Nah ketika diperbesar dengan kontrol, hasilnya seperti ini ya. Bisa kita buat bentuk-bentuk aneh ya. Itu misalkan. Nah kemudian ketika diklik ini sub selection ya, nah ini bisa ada banyak ini ya. Nah kita bisa rubah bentuk-bentuknya menjadi bentuk yang kita harapkan ya. Bentuk apa saja yang kita harapkan ya. Nah, ini tergantung Anda juga, kreativitas nih ya, mau bikin apa gitu ya. Nah itu ya. Nah kalau yang primitif kita bisa buat bentuk seperti ini ya. Ketika kita klik selection tool, maka kita bisa buat bentuk misalkan seperti Pac-Man. Nah itu ya, jadi bisa seperti ini. Nah itu misalkan, atau seperti itu ya. Oke, itu untuk yang bentuk di sini ya. Nah jadi ada yang terakhir, ada polystar tool. Kalau polystar ya tentu saja poly itu banyak ya. Jadi Anda bisa membuat polystar dulu ya. Misalkan kita hapus dulu ya, kita hapus. Untuk menghapus tinggal double klik aja, hapus, klik polystar, mau berapa poligonnya, mau berapa sudut gitu ya. Misalkan 8 sudut, maka ketiklah 8 di sini ya. Star pointnya, size nya kita pakai 1 saja ya. Nah poligon, ketika kita mau poligon, bentuk poligon seperti ini ya, ini sudut 8, atau bisa pilih star itu bentuk bintang, bentuknya seperti ini. Nah dia seperti bintang ya. Nah star pointnya kalau kita ubah misalkan di sini, nah, kita coba ya. Oh ini pasti 1 ya poinnya. Oh dia pasti poin size nya 1. Nah kemudian kita coba yang ini ya, coba ke 5. Oh dia pasti 1 ya. Kita harus lebih banyak mencoba gitu ya. Dengan banyak mencoba kita akan paham penggunaan toolsnya. Nah kemudian untuk menambahkan teks ya. Nah kalau ini yang
classic brush nih untuk lukis biasanya ya, membuat bentuk dengan lukisan seperti ini ya. Biasanya melukis manual itu ya, menggunakan ini ya. Jadi dengan menggunakan ini adalah melukis manual gitu ya. Nah, kita bisa hapus dengan ini ya, iris tool. Jadi irisnya kita perbesar aja, iris tool. Nah, mana di sini size-nya kita gedein, supaya bentuk penghapusnya gede. Kita hapus di sini ya. Nah, itu misalkan mau hapus, nah itu misalkan kita mau hapus ya. Nah, kemudian untuk menyisipkan teks, tinggal klik teksnya di sini ya, kemudian pilih fontnya ya. Fontnya misalkan saya pakai font ini ya, Roboto itu misalkan. Nah, itu misalkan saya klik di sini. Ingat ukurannya juga ya, diperbesar di sini, atau tinggal diketik di sini juga boleh, di drag seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini, geser ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, teks animasi 2 dimensi. Nah, gitu misalkan ya. Nah, itu untuk teks. Nah, untuk berubah warnanya tinggal di blok aja lah. Ini ada fill-nya, kemudian kita ubah warnanya ya. Nah, seperti itu ya, ubah warnanya jadi apa, hitam misalkan. Ini udah hitam. Nah, jadi hitam. Mau mempertebal ya, tinggal regularnya ini dibuat extra bold atau bold. Nah, itu ya, tebal ya. Nah, kemudian apakah dibuat static atau dynamic text ya, itu terserah. Di sini ada perubahannya. Kalau dinamik seperti ini ya, ini dynamic text. Kemudian kalau static seperti ini ya dia. Nah, kemudian kalau input dia jadi inputan nanti ya, jadi inputan, jadi bisa diketik-ketik gitu ya. Nah, itu biasanya untuk bikin aplikasi yang dua arah, bisa ada inputan gitu ya. Nah, kita pakai yang statik dulu aja. Nah, kemudian teks ini bisa kita perbesar atau perkecil ya. Nah, ini yang untuk static text ya, kita bisa geser-geser gini, dia mengikuti. Sedangkan untuk dinamik, nah, hampir sama ya. Nah, kemudian teksnya sudah. Kalau mau perbesar ya tinggal di sini aja, yang di sini ya. Ini ada size-nya, kita tinggal gedein aja, geser gitu ya, gedein gitu ya. Nah, kalau yang statik, nah, itu ya. Nah, kemudian ini untuk pewarnaannya ya. Pewarnaan misalkan mau diganti warna itu ya, misalkan mau ganti warna juga bisa ya, misalkan ini, nah gitu misalkan ya. Nah, itu untuk mewarnai itu ya. Nah, kemudian kalau airdrop nih mengambil warna ya, di sini ada warnanya apa, kita ambil jadi warna biru itu ya. Ya, hanya mengambil warna itu ya. Nah, kemudian ini untuk zoom in dan zoom out ya. Ini plus, ini minus untuk memperkecil. Nah, itu untuk penggunaan objek sederhana. Nah, nanti silahkan dicoba dikreasikan membuat objek yang ada tujuannya. Nah, di sini kan hanya contoh saja. Nanti objek yang ada tujuannya, misalkan membuat kupu-kupu, membuat lingkaran, atau membuat bentuk tertentu ya. Misalkan Anda ingin membuat bentuk yang unik ya, jadi tidak dengan cara memanipulasi ya, memanipulasi objek yang ada, misalkan seperti ini ya. Ini misalkan kita buat di belakangnya seperti kayak lingkaran ya, lingkaran, jadi setengah lingkaran gitu. Jadi kita bisa ubah ini. Nah, kita double klik dulu, jadiin dia
convert jadi drawing object supaya kita bisa edit ya, contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini oval karena kita ingin bentuknya lingkaran. Nah, seperti ini misalkan. Oke, sebentar. Kita ulangi ya. Dipastikan di sini kita dekat. Nah, bentuknya ini tekan shift ya, supaya bentuknya seperti ini. Nah, kita pengen dia bentuknya setengah lingkaran ya, seperti bulan sabit itu ya. Jadi setelah bentuk seperti ini, kita tumpuk dia, kita hapus bagian sini ya, kita hapus juga bagian sini ya. Nah, kita hapus bagian sini, kemudian kita hapus juga bagian sini. Nah, Anda akan menemukan bentuk yang berbeda. Jadi gunakan manipulasi menumpukkan dua objek yang berbeda untuk menghasilkan objek baru. Itu bisa dilakukan, yaitu salah satu teknik saja ya. Jadi Anda bisa menggunakan teknik-teknik yang lain. Oke. Untuk objek sederhana segitu dulu. Silahkan Anda berkreasi untuk membuat objek ya. Tentukan dulu objek yang mau dibuat, kemudian kita lakukan proses manipulasi pembuatan objek dari objek sederhana yang disediakan oleh Adobe Animate. Terima kasih, selamat mencoba.